Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Apa yang dulu dia anggap sepele, kehadiranmu, perhatianmu, energimu, hilang, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Saat itulah dia mulai menyadari apa yang hilang. Bukan hanya suaramu, tetapi ketenanganmu, kemampuanmu untuk menenangkannya saat segalanya terasa kacau. Kehadiranmu yang tak menuntut, yang tidak perlu membuktikan diri, tetapi cukup ada. Dia mulai menggulir pesan lama, mendengarkan lagu yang kalian berdua nikmati, mengingat kenangan indah, dan tiba-tiba menyadari dia tertawa sendirian. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena pandanganmu tentangnya." Itulah yang terjadi dalam keheningan ini. Bukan ketidakhadiranmu yang menyakitinya, tetapi kesadarannya tentang arti ketidakhadiranmu. Itu berarti kamu tidak lagi menunggu. Kamu memilih kedamaian daripada persuasi, harga diri daripada validasi. Itu membuatnya sadar bahwa kamu tidak lagi tersedia untuk kebingungan, bahwa kamu tidak perlu meyakinkan seseorang untuk menghargaimu, bahwa kamu telah mengambil semua yang dia abaikan. Alih-alih menuntut perhatian, kamu mengalihkan semuanya kembali pada dirimu sendiri. Ini adalah titik di mana refleksi dimulai, bukan hanya untuknya tetapi juga untukmu. Kamu mulai melihat betapa kuatnya ketenanganmu. Tidak bereaksi bukan berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu lebih peduli pada dirimu sendiri daripada drama. Lebih daripada mengejar, lebih daripada berpikir bahwa cinta harus kacau agar terasa nyata. Jadi jika kamu berada dalam keheningan itu sekarang, jangan terburu-buru untuk memecahnya. Biarkan itu bernapas, biarkan dia merasakannya, biarkan dia duduk dengan gema dari semua yang dia pikir akan selalu ada. Karena ketika badai berlalu dan kebisingan hilang, yang tersisa adalah kebenaran. Dan terkadang hal paling keras yang bisa kamu katakan adalah tidak sama sekali. Sebelum kita beralih ke wawasan berikutnya, aku ingin mendengar darimu. Apakah kamu pernah mengalami keheningan seperti itu? Keheningan yang bukan tentang hukuman, tetapi tentang kedamaian. Keheningan yang datang bukan dari kemarahan, tetapi dari akhirnya menghargai dirimu sendiri untuk pergi tanpa suara. Sampaikan pikiranmu di komentar, atau jika kamu pernah memilih ketenangan daripada kekacauan, tinggalkan kalimat ini. Keheninganku tidak kosong, itu penuh dengan kekuatan. Aku akan membacanya dan aku tahu orang lain di komunitas ini juga akan menemukan kekuatan dalam ceritamu. Nomor 2, ketika rutinitasnya terasa kosong. Kebiasaan kecil, pesan-pesan, panggilan, meme yang dibagikan menghilang. Dia mulai memperhatikan ruang kosong yang dulu diisi oleh kehadiranmu. Ini bukan kehilangan yang dia rasakan untuk pertama kalinya. Ini adalah beban ketidakhadiran, dan itu merayap masuk dengan tenang. Ketika dia membuka ponselnya dan menyadari tidak ada notifikasi darimu. Ketika dia menonton sesuatu yang lucu dan secara naluriah meraih untuk mengirimnya, hanya untuk berhenti karena mengingat keheningan. Awalnya itu bukan tentang merindukanmu. Itu tentang merindukan bagaimana perasaannya ketika kamu menjadi bagian dari ritme kesehariannya. Kamu menjadi kehadiran yang menghibur di latar belakang hidupnya hingga kamu tidak ada. Sekarang dia menggulir berharap untuk merasakan sesuatu, tetapi tidak ada yang sama, karena tidak ada orang lain yang bisa mengisi ruang itu seperti kamu. Kehilanganmu, ketidakhadiranmu, tidak keras tetapi terasa seperti keheningan setelah lagu yang familiar berakhir. Dia mulai menyadari bahwa koneksi tidak selalu tentang momen-momen besar, ini tentang kehadiran yang konsisten. Dan ketika itu hilang, bahkan bagian terkecil dari harinya mulai terasa kosong. Inilah kebenarannya. Kamu bukan orang yang hilang. Kamu hanya menjauh dari tempat di mana kamu tidak sepenuhnya dihargai. Itu bukan balas dendam.
Itu harga diri. Dan disinilah ketabahan dalam dirimu bersinar. Kamu tidak terburu-buru kembali untuk mengisi kekosongan. Kamu tidak mengirim pesan tindak lanjut karena kesepian. Kamu memilih keheningan daripada kebutuhan. Marcus Aurelius pernah menulis, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentang mereka. Dia menilai kehadiranmu sebagai sesuatu yang pasti sampai menjadi tidak pasti. Dan sekarang dia duduk dengan itu. Mungkin dia tidak mengatakannya dengan lantang. Mungkin kesombongan membuatnya tidak mengulurkan tangan. Tetapi di dalam rutinitasnya yang pernah dipenuhi dengan energimu, terasa lebih dingin karena ritme yang pernah dia terima begitu saja. Itu bukan hanya kebiasaan, itu adalah kamu. Membiarkannya merasakan kekosongan itu bukan karena kamu ingin dia menderita, tetapi karena kamu tidak lagi bersedia menjadi karakter latar belakang dalam cerita orang lain. Keheninganmu bukanlah ketidakpedulian, itu adalah kehadiran disiplin. Dan ketika dia akhirnya menyadari apa yang hilang darinya, dia tidak hanya akan merindukan pria itu. Dia akan merindukan versi dirinya yang merasa lebih baik hanya dengan memilikimu dalam kehidupan sehari-harinya. Nomor 3, ketika pria lain tidak memenuhi syarat. Dia bertemu orang lain, tetapi ada sesuatu yang hilang. Kedalaman emosional, kehadiran yang tenang, cara kamu mengisi ruang. Mereka mencoba untuk membuatnya terkesan, tetapi kamu meninggalkan jejak. Lihat, mudah baginya untuk bertemu pria yang berbicara keras, membeli minuman, membuat lelucon, dan membanjirinya dengan perhatian. Tetapi seiring waktu, dia mulai merasakannya, kekosongan di balik semua usaha. Karena yang mereka tawarkan adalah kebisingan, bukan kehadiran. Kamu tidak mengejar validasi, kamu tidak mencoba untuk memenangkan hatinya. Kamu muncul dengan tenang tanpa perlu menjadi pusat perhatian, dan kontras itulah yang tersisa. Mungkin dia sekarang sedang berkencan dengan seseorang yang baru. Dia mengatakan semua hal yang benar, mencoba untuk menjadi menawan, tetapi dia menemukan dirinya melamun, membandingkan, tidak dengan sengaja, tetapi karena tubuhnya mengingatnya. Mengingat betapa amannya dia merasa ketika kamu ada di dekatnya, bagaimana kamu tidak terburu-buru untuk mengisi keheningan, bagaimana ketenanganmu membuatnya merasa membumi, tidak cemas. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditiru oleh pria lain, karena itu bukan taktik. Itu adalah esensimu. Ketabahan mengajarkan kita untuk tidak bersaing, tidak untuk meraih, tidak membutuhkan persetujuan dunia untuk mengetahui nilai kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria yang baik. Itulah yang kamu lakukan. Kamu tidak mencoba untuk mengungguli siapapun. Kamu hanya memilih untuk berakar pada kesadaran diri, integritas, dan kekuatan yang tenang. Dan sekarang tidak peduli berapa banyak pria yang mencoba membuatnya terkesan, dia tidak bisa tidak merasakan perbedaannya. Kebenarannya adalah beberapa pria mencoba untuk menonjol dengan tampil, tetapi pria yang langka menonjol dengan merasa damai. Ketika pria lain tidak memenuhi syarat, itu bukan karena kamu bersaing, itu karena dia akhirnya menyadari seperti apa rasanya kehadiran sejati. Dan begitu dia merasakannya, semua yang lain mulai terasa dangkal. Nomor 4, momen cermin. Suatu hari dia melihat dirinya sendiri secara berbeda. Tidak hanya mencerminkan kamu, tetapi siapa dia ketika dia bersamamu, dan bagaimana dia tidak merasakan versi dirinya itu. Karena itu halus. Pada awalnya, mungkin dia menyisir rambutnya di cermin atau menyalakan lagu yang pernah diputar di mobilmu. Tetapi tiba-tiba itu menyentuh, bukan hanya ingatanmu, tetapi ingatannya tentang wanita yang ada di sekitarmu. Kelembutan yang dia biarkan dirinya rasakan. Cara dia tertawa tanpa menahan diri. Kemudahan di matanya ketika dia tahu dia aman, dilihat dan dihargai. Sekarang, refleksi itu tidak sepenuhnya cocok. Dia mungkin dikelilingi oleh kebisingan orang-orang baru, gangguan-gangguan baru. Tetapi versi dirinya itu tidak muncul lagi. Karena itu bukan hanya tentang bagaimana kamu memperlakukannya. Itu tentang apa yang kamu bawa keluar dalam ketenangannya. Kejelasan perasaan bahwa dia bisa menghembuskan napas di sekitar kamu. Itulah yang dia rindukan, bukan hanya pria itu, tetapi cermin yang tanpa sadar kamu pegang teguh pada dirinya yang tertinggi. Ini masalahnya. Kamu tidak pernah memaksanya untuk menjadi seperti itu.
Kamu tidak tampil, kamu tidak memanipulasi, kamu teguh pada nilai-nilai kamu. Hadir tetapi tidak pernah posesif. Kamu memegang ruang dengan kekuatan yang tenang, dan ruang itu memungkinkannya untuk menjadi lebih dari yang dia inginkan. Bukan kurang. Ada baris dari Epictetus yang berdering benar di sini. Kenali dulu siapa Anda, dan kemudian hiasi diri Anda sesuai dengan itu. Kamu tidak kehilangan diri sendiri mencoba untuk memenangkannya. Kamu tahu siapa kamu, dan dalam pengetahuan itu, kamu mengundangnya untuk bertemu kamu di level kamu, bukan dengan permintaan, tetapi dengan energi. Dan sekarang, tanpa kehadiranmu, cermin emosional itu hilang. Dia masih di sana, ya, tetapi kejelasannya tidak. Dan itulah yang dilakukan refleksi itu. Membuat kita membandingkan siapa kita sekarang dengan siapa kita ketika kita merasa paling selaras, paling hidup, paling damai. Jadi ketika momen cermin itu datang, ketika dia melihat celah antara dirinya saat ini dan dirinya yang bersamamu, itu menciptakan ria yang tenang, tidak hanya merindukanmu, tetapi juga merindukan dirinya sendiri di sekitarmu. Dan jenis kerinduan itu bertahan lebih lama daripada ketertarikan, karena ini bukan tentang ego, tetapi tentang identitas. Kamu meninggalkan jejak, bukan dengan mencoba mengubahnya, tetapi dengan tetap tidak berubah dalam tujuanmu sendiri. Itulah perbedaan antara dampak dan keterikatan. Yang satu memudar seiring waktu, yang lain memantul kembali secara tak terduga di cermin, dalam kenangan, di saat-saat yang tidak pernah dia pikir akan membawa begitu banyak beban. Dan disinilah aku ingin kamu berhenti sejenak. Tidak hanya untuk memproses refleksinya, tetapi untuk merenungkan dirimu sendiri. Karena sementara dia mungkin mencari versi dirinya yang terasa paling hidup di sampingmu, kamu telah berevolusi juga. Kamu telah menjadi pria yang tidak hanya memegang ruang, tetapi yang menghormati ruangnya sendiri. Sekarang, lebih dari sebelumnya, itu kuat, itu langka. Dan mungkin kamu telah mengalami ini dalam hidupmu sendiri ketika seseorang datang ke duniamu dan membawa sesuatu yang nyata dalam dirimu, hanya untuk kemudian menyadari itu adalah kehadiranmu sendiri yang membumi, yang menciptakan hubungan di tempat pertama. Jadi aku ingin mendengar darimu. Seperti apa momen cerminmu? Atau jika kamu ingin membuatnya tetap sederhana, tulis saja ini di komentar. Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang siapa aku di dekatnya. Karena terkadang pengingat terkuat tentang nilai dirimu tidak ditemukan pada siapa yang merindukanmu, tetapi pada siapa dirimu tanpa mereka. Nomor 5, ketika kamu berhenti menonton, kamu biasa melihat ceritanya, menyukai postingannya, bahkan mungkin mengirim balasan sesekali, hadiah cepat yang familiar baginya. Itu adalah bukti kepastian bahwa dia masih hidup dalam pikiranmu, bahwa sebagian dirimu masih berlama-lama di orbitnya. Tetapi sekarang, diam, tidak suka, tidak dilihat, tidak ada reaksi. Pergeseran itu tidak keras tetapi sangat terasa, karena inilah kebenarannya. Bukan argumen yang meninggalkan kesan terkuat, tetapi ketidakhadiranmu di tempat-tempat yang paling dia harapkan darimu. Dan keheningan ini tidak pahit, itu disengaja. Ketika seorang pria mendapatkan kembali fokusnya, ketika dia tidak lagi menonton dari sela-sela kehidupan orang lain, dia kembali ke satu-satunya hal yang benar-benar dapat dia kendalikan, diri sendiri. Disitulah kekuatanmu menajam. Dia memeriksa ceritanya, dilihat, berpikir namamu akan tetap ada, dan ketika tidak ada jeda, kecemasan yang halus. Mengapa dia tidak memperhatikan? Mulai bergema, karena dia tidak hanya kehilangan perhatianmu, dia juga kehilangan energimu. Secara stoik, perhatian adalah mata uang, dan kamu sebagai pria yang membumi tidak lagi menghabiskannya pada apa yang tidak mendatangkan kedamaian bagimu. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan itulah yang bergeser di sini, bukan hanya tindakanmu tetapi juga perkiraanmu. Kamu tidak lagi terkesan dengan validasi permukaan. Kamu telah meningkatkan standar kamu secara diam-diam tanpa perlu mengumumkannya. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia merasakan perbedaannya. Ini bukan tentang menghukumnya. Ini tentang cukup menghargai diri sendiri untuk tidak memberi makan koneksi yang tidak lagi memberi makanmu. Ketika kamu berhenti menonton,
kamu berhenti memberinya panggung tempat dia tampil. Dan dalam jeda penarikan itu, dia mulai memperhatikan apa yang dulu dipegang oleh kehadiranmu yang tenang. Kedalaman niat, stabilitas. Jadi tanyakan pada diri sendiri, di mana kamu menempatkan perhatianmu hari ini? Apakah itu pada kehidupan orang lain yang dikuratori, atau membangun kehidupanmu sendiri dengan kekuatan, kejelasan, dan kehadiran? Karena saat kamu berhenti mengawasinya, adalah saat dia mulai memperhatikanmu. Nomor 6. Ketika dia ingat kehidupan yang tenang menjadi kacau. Stres kerja, interaksi yang dangkal, gangguan, dan kemudian itu menimpanya. Ketenanganmu adalah ruang amannya. Bukan hanya cara kamu berbicara, tetapi energi yang kamu bawa. Kamu tidak berisik, kamu tidak kacau secara emosional, kamu tidak terburu-buru untuk memperbaiki semuanya. Namun kehadiranmu membuatnya merasa seperti semuanya terkendali. Dia mulai menyadarinya. Sebaliknya,